Namun ketika kehadiran kita justru menimbulkan keresahan, ketakutan, bahkan kebencian di suatu daerah atau tempat, itu baru bisa dikatakan bahwa setia hati kita baru dibaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harahayu. Salam kebajikan buat kita semua, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan buat seluruh sedulur kabeh umat muslim dimanapun berada. Semoga ibadah tahun ini bisa berjalan lancar dan berkeberkahan. Di kesempatan kali ini saya hendak sharing ataupun mengajak berdiskusi. Jadi nanti bisa dikomentari lah di kolom komentar, nanti akan saya balas satu persatu. Jadi begini, di dalam proses pembelajaran ataupun proses penyelenggaraan pendidikan, kebetulan saya saat ini mengembangkan keilmuan di dalam Majelis Persaudaraan Setia Hati Ternate, dan sangat sejalan dengan keilmuan yang saya geluti. Ya, background saya seorang peneliti ilmu lingkungan hidup. Ya, saya istilahnya saya belajar hingga jenjang doktoral, doktor ilmu lingkungan hidup. Dan ini tentunya memberi warna di dalam proses pembelajaran siswa-siswa saya di setiap tempat latihan yang saya kembangkan. Bahwasanya ada unen-unen ataupun jargon ataupun semboyan kita bahwa kehadiran kita harus bisa turut serta menjaga ataupun ikut memayu hayuning bawono, atau bahasa Indonesianya adalah ikut berpartisipasi menjaga keindahan dunia. Ya, artinya begini, bahwa insan setia hati dimanapun berada, apapun organisasinya, dan lebih khusus adalah Persaudaraan Setia Hati Ternate seperti yang saya ikuti saat ini atau saya kembangkan dari awal saya disahkan hingga sampai saat ini, adalah bahwa di dalam menerjemahkan kata-kata memayu hayuning bawono itu bukan sebatas tulisan di baju atau bukan sebatas ucapan saat pertemuan atau penyemangat di dalam latihan, tapi harus bisa diimplementasikan secara nyata. Ini yang penting. Dan kebetulan saya pribadi menggeluti ilmu lingkungan, sehingga ini sangat sejalan dengan penerjemahan kata memayu hayuning bawono secara teknis di lapangan. Ya, secara teknis, saya katakan secara teknis. Kenapa? Karena memayu hayuning bawono ini sangat luas. Bisa dikatakan bisa dikatakan secara praktisnya adalah ikut serta menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keharmonisan lingkungan, supaya lingkungan kita sehat, supaya lingkungan kita bersih, dan kelestarian alam bisa terjaga. Itu hal-hal yang bisa dikatakan general atau umum kita dengar dari penerjemahan kata memayu hayuning bawono. Namun demikian, secara spesifik di dalam pemahaman saya terkait ilmu setia hati, memayu hayuning bawono bukan sebatas soal teknis tadi atau soal hal-hal yang general tadi, tapi ada hal yang sangat spesifik, dan ini tentunya perlu didiskusikan lebih lanjut karena pemahaman setiap individu akan berbeda. Jadi begini saudaraku semua, bahwa hakikatnya kita sebagai manusia tentunya akan selalu berupaya menjadi lebih baik, bahkan selalu berupaya untuk semakin dekat kepada kesempurnaan. Ya, kita selalu berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan agar selalu senantiasa menjaga kebaikan ataupun kebajikan yang kita jalankan. Sebagai insan setia hati, apapun organisasinya, tentu kita harus bisa mengimplementasikan kata-kata ikut serta memayu hayuning bawono. Artinya begini, kehadiran kita dimanapun itu, ya, dimanapun kita hadir,
akan membawa atau memberikan dampak positif. Jadi kehadiran kita, insan setia hati ini akan menimbulkan kesejukan, kenyamanan, itu adalah insan setia hati. Namun ketika kehadiran kita justru menimbulkan keresahan, ketakutan, bahkan kebencian di suatu daerah atau tempat, itu baru bisa dikatakan bahwa setia hati kita baru dibaju. Belum benar-benar dilakukan dipahami, dihayati, dan diimplementasikan secara nyata. Karena apa? Ajaran setia hati yang diwariskan Yang Suro kepada seluruh terah setia hati yang tersebar di berbagai macam perguruan itu jelas bahwa segitiga kehidupan yang harus kita pahami itu benar-benar harus bisa kita hayati. Apa itu? Pertama adalah hubungan kita sebagai manusia terhadap Tuhannya atau hablum minallah kita. Itu bagaimana? Kalau kita sudah menjalankan tuntunan ataupun tatanan di dalam norma-norma kehidupan beragama dengan baik, iman dan takwa kita dengan baik, tentu kita tidak akan pernah menjalankan hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan sesama manusia atau hablum minannas. Bagaimana kita menjalin hubungan sebagai sesama makhluk Tuhan, sebagai sesama manusia, bagaimana kita memanusiakan manusia lainnya, dan bagaimana kita bisa menghormati, menghargai harkat martabat manusia, ini jelas diajarkan di dalam tuntunan setia hati. Jadi kalau masih ada sesama manusia ya saling memaki, saling membenci, bahkan saling melukai, maka bisa ditanyakan lagi, ini setia hati benar atau baru ketempelan lambang setia hati? Dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan alam atau hablum minal alam. Bahwa sesungguhnya manusia setia hati adalah manusia-manusia yang dididik untuk bisa menghargai, menghormati, dan menjaga jagat raya ini, alam kita. Ya, artinya apa? Manusia setia hati tidak akan melakukan eksploitasi lingkungan secara besar-besaran karena nafsu, keinginan, tapi ia akan memanfaatkan alam ini sesuai dengan kebutuhan. Ya, manusia setia hati akan menjaga keindahan jagat ini, menjaga kelestarian, menjaga keberlangsungan kehidupan ini untuk anak cucunya, untuk generasi penerusnya. Dan akhir kata, 3 hal yang saya sampaikan tadi, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam, jika bisa kita lakukan dengan baik, jika bisa kita pahami dan implementasikan dengan sungguh-sungguh, penuh kesadaran, maka kehidupan ini akan damai, akan indah. Tidak akan ada lagi permusuhan, kebencian, kemudian saling mengeksploitasi dan memenuhi hasrat nafsu keduniawian semata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi siapapun yang menyimak ajakan diskusi ini, dan silahkan berkomentar, nanti akan saya komentari kembali. Kita berdiskusi bahwa mari kita ikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan patron kita sebagai masyarakat timur, tentunya dengan santun dalam berinteraksi meskipun hanya di sosial media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam kebajikan, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih.